Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Faida. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bank dan lembaga keuangan sebagai syarat ulangan tengah semester. Yang pertama adalah fungsi sistem keuangan, adalah fungsi-fungsi yang digunakan dalam mengatur sumber dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dan disalurkan dalam bentuk kredit, baik kredit konsumsi maupun kredit investasi dan modal kerja. Adapun beberapa fungsi keuangan yang perlu kita ketahui antara lain yaitu fungsi tabungan, fungsi menyimpan kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit, fungsi pembayaran, fungsi resiko, dan fungsi kebijakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan sistem keuangan adalah sistem yang terdiri atas lembaga keuangan, pasar keuangan, infrastruktur keuangan, serta perusahaan non-keuangan dan rumah tangga yang saling berinteraksi dalam pendanaan atau penyediaan pertumbuhan perekonomian. Yang ketiga, saya akan menjelaskan klaim utang dan klaim ekuitas. Klaim yang dimiliki oleh pemegang aset keuangan biasanya berupa sejumlah uang pendapatan yang tetap atau jumlah yang bervariasi atau bahkan residual. Yang kedua, klaim ekuitas atau disebut klaim residual mewajibkan emiten aset keuangan untuk membayar sejumlah dividen berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Keempat, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah yang pertama adalah deregulasi atau liberasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Yang kedua adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia. Yang ketiga adalah pelaksanaan pesanan dan analisis peluang keuangan. Yang keempat adalah peningkatan institusionalisasi pasar keuangan. Yang kelima, saya akan menjelaskan reksadana adalah instrumen investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk ditempatkan dalam portofolio efek dan manajer investasi. Yang keenam, saya akan menjelaskan lembaga keuangan dapat diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pengelompokan yang paling umum dan mudah dimengerti adalah dengan pengelompokan lembaga keuangan berdasarkan kegiatan himpunan dana dari masyarakat secara langsung. Atas dasar cara pengelompokan tersebut, lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi lembaga keuangan depository dan lembaga keuangan non-depository. Yang ketujuh, saya akan menjelaskan lembaga pembiayaan terdiri dari modal ventura, perusahaan sewa guna usaha, anjak piutang, perusahaan kartu kredit. Yang ke-8, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong inovasi keuangan. Yang pertama adalah besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu. Yang kedua adalah pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Yang ketiga adalah besarnya denominasi instrumen keuangan. Yang keempat adalah lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik. Yang kelima adalah resiko yang lebih kecil. Yang kesembilan, saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank umum dan bank BPR. Tugas bank umum itu yang pertama adalah memberikan kredit, menghimpunan dana yang berasal dari masyarakat berbentuk simpanan, menerbitkan surat atas pengakuan hutang, menjual, membeli, dan juga menjamin resiko tersendiri, meminjamkan dana, meminjam atau menempatkan dana, entah itu memakai sarana telekomunikasi, memakai surat atau wesel. Tugas bank BPR yaitu yang pertama adalah memberikan kredit, menghimpun dana masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka maupun lainnya yang serupa, menawarkan penempatan dana dan pembiayaan melalui prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari Bank Indonesia. Pengertian aset. Aset adalah salah satu akun dalam sebuah laporan keuangan. Aset terbagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap, atau juga disebut dengan aset berwujud. Aset tetap berwujud merupakan aset yang lumrah kita lihat beberapa perusahaan
karena beberapa aset ini juga sudah dimiliki dan semua perusahaan sepertinya memang harus memiliki beberapa aset ini. Berikut adalah beberapa aset berwujud. Yang pertama adalah peralatan kantor, alat pengangkutan, gedung, tanah, mesin. Pengertian aset tidak berwujud berbeda dengan aset berwujud yang dapat dilihat dengan kasat mata. Aset tidak berwujud ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Yang pertama adalah nama baik perusahaan, hak paten, hak cipta, merek dagang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.